Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Crusader Puzzle. Hari ini saya akan bermain puzzle yang sangat berbeda banget ya. Ini adalah Tree of Life yang dibuat oleh Michael Lefkowitz atau Juggler, di mana puzzle ini mirip-mirip dengan puzzlenya Juggler sebelumnya, yaitu Pelfire. Ini semacam Sudoku puzzle hunt gitu. Jadi berisikan kumpulan-kumpulan Sudoku, di mana peraturannya nggak diberikan sama sekali. Kita harus menentukan bagaimana peraturannya akan bekerja di sepanjang kita bermain puzzle-nya. Sepertinya bakal sangat seru banget sih. Saya cukup nantikan banget untuk bermain puzzle hari ini. Tapi mungkin nanti saya akan bagi menjadi beberapa video juga karena mungkin puzzle-puzzle-nya bakal cukup banyak di sini dan nanti saya akan melakukan editing sedikit ya untuk di video-videonya agar durasinya tidak terlalu panjang dan lebih enak untuk ditontonnya. Tapi ya, di sini untuk link puzzle dari Tree of Life ini beserta juga untuk puzzle-nya yang mirip-mirip ya dengan puzzle Juggler sebelumnya yaitu Pelfire, saya akan berikan di link deskripsi video di bawah. Di sini Juggler memberitahu kita bahwa peraturan Sudoku selalu berlaku, jadi puzzle-puzzle-nya pasti selalu merupakan Sudoku. Kemudian untuk peraturan yang tersisa, kita harus cari tahu nanti bagaimana dia akan bekerja. Tapi kita tinggal klik aja untuk di foto ini agar masuk ke grid pertama dari Tree of Life. Oke, dan di sini sangat menarik banget kan ya untuk visual yang dibuat oleh Juggler dan ya puzzle-nya sepertinya bakal sangat seru banget untuk dimainkan. Jadi kalau kita lihat observasi pertama dari grid puzzle ini ya. Di sini seperti ada puzzle-puzzle yang berada di dalam sebuah puzzle gitu. Jadi kayak misalkan ini merupakan sebuah puzzle yang berada dalam puzzle ini, Tree of Life ini. Ini merupakan sebuah puzzle yang berada dalam Tree of Life ini dan ini juga merupakan sebuah puzzle yang berada dalam Tree of Life ini. Dan kalau kita lihat dalam peraturan dari Tree of Life ini, ternyata itu merupakan 3 link yang bisa kita akses gitu. Jadi nanti masing-masing dari link ini akan mengarahkan kita ke dalam puzzle-puzzle yang berhubungan gitu. Ini kuning akan mengakses puzzle ini, coklat akan mengakses puzzle ini, dan biru akan mengakses puzzle ini. Dan nantinya kita harus menentukan dari peraturan-peraturannya agar kita nanti bisa tahu bagaimana masing-masing simbol ini akan memiliki peraturan seperti apa. Dan ya, kita sekarang akan coba untuk masuk ke grid pertama dulu di kuning sini untuk melihat nantinya akan seperti apa ya. Oke, ini grid seperti apa ya? Ada grid yang sangat aneh banget ya. Hah. Jadi ini adalah desert. Oke, kita diberikan beberapa unta di sini ya. Dan juga di link puzzle-nya juga mengarahkan ke puzzle lainnya lagi ya. Di dalam puzzle-nya ada dalam puzzle orange ini, kemudian ada kuning dan ada kumbang di sini ya untuk mengakses dalam puzzle-nya. Oke. Oke, jadi kita coba masuk lagi kali ya untuk mungkin kita bisa mengetahui lebih lanjut nanti bagaimana puzzle-nya akan bekerja. Oke, ini ini apa lagi? Caravan. Ya, jadi ada unta, ada ini semacam tumbuhan. Kemudian ya, ya kayak puzzle ini masih belum terlalu bisa kita tahu ya gimana caranya. Coba kita lihat yang kuning. Apakah itu memberikan informasi kah? Ini bahkan lebih aneh lagi ya. Di dalam masing-masing petaknya ada, hah, ya, di dalam masing-masing petaknya ada sebuah petak-petak yang lebih kecil di sini ya, monumen. Hah. Mungkin nanti dalam Enggak juga sih ya, aneh. Ini aneh banget sih. Ini adalah Sudoku 6 kali 6 kan ya. Ini adalah Sudoku 6 kali 6. Dan kalau misalkan Sudoku 6 kali 6 itu pasti akan selalu menggunakan angka 1 sampai 6. Aturan klasik Sudoku pasti berlaku. Angka 1 sampai 6 pasti bakal ada di setiap baris, di setiap kolom, dan dalam setiap wilayah Sudoku. Tadinya saya mikir kalau misalkan kayak petak ini nanti harus berisi angka dari 179. Tapi nggak ada angka 7 dan 9 di dalam petaknya kan ya. Jadi kayaknya bukan itu ya. Bukan itu untuk peraturan dari puzzle ini, monumen. Oke, coba kita masuk ke dalam puzzle ini untuk lanjutannya. Saya nggak tahu sih ini gimana ya untuk ini untuk versi zoomnya ya untuk di dalam grid yang tadi kita sudah lihat ya di sini ini adalah versi yang lebih besarnya zoomnya. Oke, monumen zoom ya. Dan ini kita bisa klik gak sih? Uh, oh wow, huh.
Oh wow, ini gimana cara ngaksesnya ya di dalam Sudoku Pad? Ih, keren banget oleh Jaguar di sini. Dia bisa ngebuat petak yang kecil-kecil gini ya. Biasanya agak susah sih kalau diakses di dalam Sudoku Pad untuk membuat petak ini bisa kecil-kecil dan diklik oleh Sudoku Pad. Luar biasa banget. Oke, tapi ya mungkin di dalam peraturan ini, mungkin ini kayak semacam peraturan Sudoku, tapi cuman sebagian dari Sudokunya aja kali ya. Kayak kalau kita lihat di dalam box ini gitu. Di dalam tidak ini adalah seperti grid Sudoku yang telah dipotong gitu. Jadi kayak di dalam box ini itu pasti akan selalu berisi angka 1 sampai 9 dan itu juga nggak boleh berulang kayak di setiap baris, di setiap kolomnya juga. Jadi dia hanya sebagian saja untuk petak-petak yang harus diisi di sini. Tapi peraturan Sudoku pasti masih berlaku. Oke. Coba kayak misalkan petak ini kali ya. Petak ini masih mungkin untuk berisi angka apa? Dia masih mungkin untuk berisi angka 2, 1, 3 sudah ada, 4, 5 masih oke ya, 5 atau 7. 7 dalam box ini, di sini pasti akan selalu berisi 9 angka. Dan 7 pasti bakal ada di sini atau di sini. Ya kayak saya masih belum terlalu paham untuk bagaimana cara memikirkan puzzle ini ya. Jadi mungkin kita coba cari yang lain dulu deh untuk puzzle-nya. Mungkin di sini yang lebih mudah untuk hmm, ini ada ini lebih aneh lagi ya. Ini adalah grid 4 kali 4. Oh wow, bahkan ini di kliknya itu bisa di tengah-tengah sini ya. Cuman kayaknya kita harus hmm, bahkan ada kumbang juga di sini ya. Ini gimana cara kita tahunya untuk kumbang itu merupakan angka apa? Nah, kayak di dalam ya ini kayaknya mirip-mirip dengan bagaimana bagaimana peraturan dari Spellfire ya, puzzle-nya Juggler itu bekerja deh. Jadi nantinya tuh puzzle-puzzle dalam Tree of Life ini bakal selalu terhubung dengan satu sama lain ya. Iya, kayak saya paham deh untuk bagaimana cara memikirkan dari puzzle ini. Cuman kayak kalau mulai di sini sepertinya agak susah sih ya eh, untuk menunjukkan gitu bagaimana nantinya mekanik dari Tree of Life ini bekerja. Jadi mungkin kita coba untuk lihat yang lain dulu kali ya untuk dari puzzle-nya. Jadi mungkin kita coba back dulu. Di sini kuning, ini kuning yang tadi kan ya. Jadi ya kita coba back dulu. Mungkin di kumbang di sini untuk memulainya. Ini juga sama sih ya. Oh, bahkan ini, ya ini saya ingat ada mekanik seperti ini di dalam puzzle-nya Spellfire ya. Tapi ya sepertinya untuk dari area dessert ini ya, area dessert ini kayaknya masih terlalu terlalu membingungkan gitu untuk memulai video di Tree of Life ini kalau kita mulainya di puzzle dessert ini. Cuman saya kepikiran beberapa gambaran ya yang harusnya kita pikirkan dari puzzle dessert ini. Cuman mungkin kita coba untuk melihat dari grid yang lainnya dulu. Mungkin ada puzzle-puzzle yang lebih gampang di dalam puzzle-puzzle tersebut. Oke, kita mulai ke grid yang coklat di sini ya untuk area coklat. Oke, kita punya savana. Dan di sini ya, kita punya puzzle yang saling terhubung lagi ya. Di dalam sebuah puzzle ada sebuah puzzle lagi. Di hijau ini akan mengakses hijau ini, biru akan mengakses biru ini, dan coklat akan mengakses coklat ini. Oke, kita coba lihat yang hijau dulu mungkin. Ya, ini oke lah ya. Ada angka-angka yang telah diberikan, jadi kita bisa tahu untuk bagaimana bisa memulainya. Oke, baobab. Itu gitu kan ya cara pronunciation yang nggak tahu sih untuk pronunciation ini gimana baobab. Oke, tapi ya aturan klasik Sudoku berlaku. Jadi 1 sampai 6 di setiap baris, di dalam setiap kolom, dan juga di dalam setiap wilayah Sudoku. Oke. Ya kayak 6 sekarang ya di dalam box ini dia nggak mungkin berulang dalam barisnya, maka 6 harus di sini. Dan dalam box ini berarti tersisa 2, 3, dan 5. Dan 2 bisa kita tempatkan, 2 nggak boleh berulang dalam kolom ini, 2 harus di sini,
3 mat ke bawah, menyelesaikan 5 dan 3. Dan kolom ini kita masih butuh 4 dan 6 ya. Dan 6 nggak mungkin lagi. Ini merupakan 4. Ini harus 6. Jadi kita punya sebuah... Oh, ini penjumlahan nggak sih? Ini bakal satu nggak sih nantinya? Coba ya. Iya 1 dan 4 di dalam baris ini. Dan ada 4 di dalam kolom ini. Jadi nggak mungkin lagi. Maka 1 dan 4 bisa kita selesaikan. Dan kalau kita lihat, kita kayaknya bisa menentukan nanti peraturan dari pohon dan juga daunnya ya. Itu merupakan apa? Oh, dan sini ada kumbang juga. Saya baru ngelihat nih ada kumbang kecil sini ya. Jadi 3 dan 2 itu merupakan dua angka yang valid kalau dia ada kumbang ya di antaranya. Mungkin konsekutif pairs, angka dengan selisih 1, ini angkanya adalah selisih 1 ya. Atau bisa aja dia merupakan angka yang berbeda, ganjil atau genap. Tapi ya untuk dalam peraturan pohon dan juga batang di sini ya. Karena kalau kita lihat jumlah dari angka yang berada pada daun itu harus sama dengan jumlah angka-angka yang berada pada batangnya kayaknya di dalam peraturan baobab ini. 6 menjumlahkan 1 tambah 5 itu sama jumlahnya, 3, 2, 1 jumlahnya adalah sama dengan 6. Jadi kayak peraturannya akan menjadi seperti itu. Cuman ada sudoku lagi nggak yang bisa kita selesaikan dulu ya. Dalam kolom ini kita masih butuh 1 dan 5. Di dalam box ini kita masih butuh 1, 4, 5. Dalam box ini tersisa 1, 3, 5 ya. Box ini ada 2 dan 3 yang bisa kita selesaikan. 3, 2 oke. Lalu baris ini mungkin baris nggak 2 aja ya. 2 oleh sudoku bisa ditempatkan. 2 yang terakhir harus di sini sekarang. 4 bisa kita tempatkan, dia harus di sini. Dan 4 terakhir bisa kita tempatkan dalam box ini oleh sudoku saja. Oke. 1 dan 5 dalam kolom ini masih butuh 3 dan 6 yang bisa kita selesaikan. 6, 3. Dan ini adalah 1 dan 5. Kolom ini kita masih butuh 1 dan 5. Dan di dalam kolom ini kita masih butuh 6 dan juga 3 ya yang bisa kita selesaikan. 6, 3. Ini bukan 3 lagi. Dan 3 dalam box ini dia harus di sini. Dan harusnya kalau misalkan peraturannya benar, maka 6 di sini akan menjumlahkan 3 tambah 2 tambah 1 untuk jumlahnya sama. Dan 4 tambah 1 berarti harus menjumlahkan 5 di sini untuk menyelesaikannya. Dan 1, 5, 1, 5, 1, 5. Dan ya benar puzzle-nya. Oke, jadi itu adalah peraturan dari pohon dan juga daun sini ya. Penjumlahan dari daunnya sama dengan penjumlahan dari batangnya. Nice. Dan ya kayaknya puzzle ini juga memiliki mekanik yang mirip-mirip dengan puzzle-nya Pelfire ya. Di sini ada sebuah petak yang sepertinya merupakan petak yang cukup spesial di sini ya. Kalau kita lihat, ini merupakan angka 1. Dan kalau kita lihat sebelumnya, kita kembali ke puzzle sebelumnya di sini. Di sini kita punya sebuah grid dari petak hijau ini yang mengarah ke puzzle baobab tadi. Dan kedua puzzle ini dia saling terhubung karena kita harus mentransfer untuk angka yang telah di highlight tadi ya, angka 1 tadi yang spesial dari peraturan baobab, kita harus transfer ke dalam peraturan savannah di sini. Ini akan menjadi angka 1 nantinya di dalam puzzle savannah di sini. Dan itu peraturannya memang saya pelajarin dari sudah bermain puzzle-nya Pelfire sebelumnya ya. Dan kayaknya ini juga merupakan mekanik yang sama. Kalau kita cek, yap, ini merupakan angka yang benar. Dan sekarang kita akan coba untuk melihat ke grid biru di sini ya. Untuk melihat gimana untuk peraturan selanjutnya. Jauh ini sangat menarik banget sih untuk puzzle-nya. Visual juga sangat indah banget. Oke. Like di sini ya. Oke, kita punya ya ada puzzle yang di dalamnya juga ya. Jadi kita mungkin coba lihat dulu di sini. Kita punya klik. Oke. Ini kayaknya kalau feeling saya ini adalah peraturannya Regen Summons ya, kemungkinan nggak sih? Karena biasanya Regen Summons itu adalah garis biru kan ya. Jadi kalau feeling saya sih ini adalah Regen Summons ya. Cuman kita akan lihat nanti apakah saya benar atau enggak. Cuman ya kita coba fokus dulu untuk sudokunya di sini. Kita sudah diberikan beberapa angka. Ini adalah sudoku 6 kali 6. Di dalam baris ini kita masih butuh angka 1 dan 6 belum muncul. Dan 1 di sini melihat ke atas. Membuat ini menjadi 6 sekarang. Ini menjadi angka 1. Oh dan 6 sekarang melihat ke box ini. Maka 6 harus di sini sekarang. Kita butuh 2 dan 5 di dalam boxnya. Oke.
Lalu ada angka 4 oleh Sudoku bisa kita tempatkan dalam box ini. 1 bisa kita tempatkan oleh Sudoku di dalam box ini. 1 sekarang mat ke atas, ini bisa kita tempatkan, dan angka 1 yang terakhir harus di sini sekarang. Berarti dalam box ini kita masih butuh 4 dan 5, dan 5 di sini dia mengeliminasi petak ini, makanya adalah 5, 4. Ini adalah 2, 3, 6 yang belum muncul di dalam boxnya. Ini bukan 6 lagi sekarang, dan ini bukan 2 lagi sekarang. Oh, dan kolom ini bisa kita selesaikan ya. Ini bukan 2, makanya harus 3 dan 2. Ini bukan 2 lagi. Box ini kita masih butuh 2, 3, 5. Ini bukan 3 dalam barisnya, ini bukan 2. Ini adalah 5 dan 6 untuk di dalam boxnya yang belum muncul. Kolom ini ada 2 dan 5 yang bisa kita selesaikan. Yang mat ke samping menyelesaikan 6, 5 kita. Berarti ini bukan 5 lagi sehingga menjadi 3. 3 mat ke atas menyelesaikan 3, 6 kita. Okay, nice. Baris ini masih butuh 6 dan juga 3 bisa kita selesaikan. Dan ini adalah 4 untuk menyelesaikan boxnya. Dan ya kita tersisa deadly pattern. Dan 232 jumlahnya adalah 11 ya. Ya ini Legend Summons pasti ya. 232 kalau kita jumlahkan adalah 11. 146 jumlahkan adalah 11. Dan ini harusnya 11 jadi ini akan menjadi 5. 1325 jumlahnya adalah 11. Ini adalah 11. Dan jumlah sini adalah 11. Nice. Jadi kalau kalian belum tahu tentang peraturan Legend Summons ini, kita harus membagi danau ini menjadi beberapa segmen dengan jumlah total yang sama. Dan segmen-segmen tersebut akan dibagi berdasarkan garis perbatasan dari sebuah wilayah sebelum dia keluar dari box tersebut. Jadi kalau kita lihat danau di sini, seluruh petak ini akan menjadi sebuah segmen, kemudian dia keluar dari boxnya sehingga menjadi sebuah segmen yang baru, kemudian dia keluar dari boxnya sehingga menjadi sebuah segmen yang baru, kemudian dia keluar dari boxnya sehingga menjadi sebuah segmen yang baru lagi, keluar lagi sehingga menjadi sebuah segmen yang baru, dan keluar lagi sehingga menjadi sebuah segmen yang baru. Dan nantinya masing-masing segmen di sini dia akan menjadi jumlah total yang sama. Ini jumlahnya 11, makanya jumlahnya 11, makanya juga jumlahnya 11, 5. Dan ini menjadi 2 dan 5. Kemudian jumlah sini adalah 11, ini jumlahnya 11, dan ini jumlahnya 11. Dan ini menjadi angka 2 untuk yang terakhir. Nice. Dan saya nggak tahu ya kalau misalkan di Legend Summons ini masih berlaku seperti peraturan Legend Summons yang biasa. Biasanya kalau kita punya sebuah garis, kita abaikan aja untuk angkanya di sini. Kalau misalkan kita masuk lagi ke dalam sebuah box, itu merupakan segmen yang baru gitu. Jadi dua petak ini akan menjadi sebuah segmen, ini akan menjadi sebuah segmen, dan walaupun masuk lagi ke dalam box yang sama, itu akan menjadi sebuah segmen yang baru. Dan saya akan asumsikan mungkin seperti itu untuk di dalam Legend Summons. Nanti nggak tahu kalau misalkan di puzzle-puzzle selanjutnya akan membuktikan puzzle tersebut atau enggak. Oke, tapi kita sudah tahu ini adalah pattern Legend Summons, dan kita mendapatkan angka 2 berarti ya di puzzle click di sini. Kita coba kembali dulu ke puzzle sebelumnya. Dan oke, berarti di puzzle ini ya, untuk angka yang terhubung adalah angka 2 dari puzzle yang terhubung. Dan ya ini adalah puzzle leg di sini ya. Jadi ini adalah Legend Summons seperti peraturannya. Oke. Oke, coba kita untuk tandakan aja ya, segmen-segmennya akan menjadi seperti apa. Ini akan menjadi sebuah segmen, ya, kemudian dia akan masuk ke dalam box ini ya. Ini akan menjadi sebuah segmen kayaknya untuk semuanya. Dan ini akan menjadi sebuah segmen untuk di box ini. Ini akan menjadi sebuah segmen, 3 petak ini, dan seluruh petak ini berarti ya, akan menjadi sebuah segmen untuk dalam Legend Summons yang danau yang cukup besar ini ya, untuk lanjutannya. Kita punya segmen garis yang berisi 5 petak menariknya. 5 petak dan juga ada 3 petak. Maksimal jumlah dari 3 petak segmennya, karena ini berisi angka 1-6, Sudokunya adalah 6 kali 6, dia maksimal adalah 4 tambah 5 tambah 6 kan ya. Jadi jumlah maksimalnya adalah 15. Tapi jumlah minimal dari 5 petak ini, dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka harus seminimal mungkin dan semaksimal mungkin ya. Dia harus berjumlah 15 selalu. Maka ini harus 1-5 dan 6 dalam boxnya harus di sini, berarti untuk dalam Legend Summons dalam boxnya juga sama 3 petak, maka harus 4, 5, 6, dan angka yang tersisa berarti adalah 1, 2, 3. Nah, harusnya kita bisa mendapatkan angka di sini nggak sih dengan menggunakan penjumlahan ya dalam box ini. Kita tahu dalam suatu baris, dalam suatu kolom, dan dalam suatu box Sudoku, karena berisi angka 1-6, maka jumlah dari seluruh angka tersebut adalah 21.
Ini adalah jumlahnya 15, dan untuk mendapatkan jumlah 21, maka harus 15 tambah 6 di sini. Maka ini harus 2 tambah 4 untuk mencapai jumlah totalnya adalah 21. Nice. 4 mat ke atas, ini bukan 4 lagi, maka 4 harus di sini sekarang. Dan di boxnya tersisa 1, 2, 3. Berarti kalau ini 15, ini juga jumlahnya harus 6 ya, 2 petak ini. Dan dia nggak mungkin 2 dan 4. Maka harus 1 tambah 5. Dan 1 dan 2 di sini membuatnya menjadi 3 sekarang. Oleh Sudoku. Dan angka 6 kita bisa tempatkan dalam kolomnya. Ini bukan 3 lagi. Berarti sekarang kita tahu ya, segmen di sini berjumlah 3. Maka ya ini segmennya adalah 2 petak yang berjumlah 3, yaitu 1 tambah 2. Dan segmen di sini harus berjumlah 3. Berarti 3, ini 3, dan ini adalah 3. Oke, 3 membuatnya bukan 3 lagi sekarang. 3, 1 mat ke samping, menyelesaikan 1, 5 kita. 1 di sini mat ke bawah, menyelesaikan box kita. 1, dan ini adalah 3 dan 5. Ini di bawah gimana cara nyelesainnya ya kira-kira? 1 nggak mungkin sini lagi. Oh, ada 1, 2 pair ya. 1, 2 pair dalam kolom ini, 1, 2-nya sudah pasti ada di sini dan di sini. Maka nggak mungkin ada 1, 2 lagi di dalam kolomnya. Dan 1 bisa kita tempatkan dalam box ini. Nice. Oke. Kolom ini kita masih butuh 3 dan 2 yang bisa kita selesaikan. 3 dan 2 seperti ini. Ini adalah 4 dan 6 berarti ya. 5 nggak mungkin sini lagi sekarang. Mungkinkah di dalam puzzle ini nggak, saya baru kepikiran sih, mungkin nggak sih kalau misalkan di puzzle ini ada suatu peraturan yang lainnya kali ya untuk dalam leg ini. Cuman kita lihatlah nanti gimana caranya. Oke, 3 bisa kita tempatkan sekarang oleh Sudoku. Dia nggak mungkin di sini dalam boxnya, maka harus di sini. Dan 6 kita bisa tempatkan oleh Sudoku harus di sini, yang menyelesaikan 6 dan 5. 6 berarti mat ke bawah, menyelesaikan 4, menyelesaikan 6, 4 seperti ini. Ini bukan 4 lagi sekarang. 6 mat ke bawah, menyelesaikan 6, 5. Berarti kolomnya 1 ya, mat ke atas, menyelesaikan 2, 1, 1, 2. Oke, kayaknya nggak ada peraturan tambahan sih, memang regen samaan saja. 4, 5 bisa kita tempatkan dalam box ini. 1, 2 dalam boxnya. Dan kolom ini kita masih butuh angka 3 yang menyelesaikan 3, 5. Dan 5 mat ke samping membuat ini menjadi 5. Dan yang terakhir kita butuh 4 dan 2 seperti ini. Nice. Oke, leg sudah selesai sekarang ya. Dan kita punya angka 5 di dalam petak ini, maka kita harus tempatkan untuk angka 5 di dalam petak ini. Nice. Di sini ada peraturan kumbang ya. Jadi kita bakal tahu nggak sih untuk peraturan kumbang di sini, karena sejauh ini kumbang kan itu ada di puzzle-nya area sebelumnya nggak sih untuk peraturan kumbang, bagaimana cara kita tahunya? Mungkin puzzle-nya Savana ini nggak membutuhkan kita tahu untuk peraturan kumbang kali ya. Cuma nanti kita akan lihat lagi mana dia akan bekerja. Oke, tapi sejauh ini, oh harusnya kita sudah tahu semua ya. Hampir semua untuk peraturan. Tadi kita tahu pohon dan batang sini bagaimana peraturannya akan bekerja. Dan ini adalah Regen Summons. Jadi untuk coklat di sini dia adalah puzzle yang akan mengetahui untuk petak ini akan berisi angka apa kayaknya. Hanya berlaku untuk seperti itu saja. Oke. Kita akan lihat di area coklat ini kita punya groove. Oke, kita coba masuk dulu untuk melihat angka apa di sini. Oh, ini sama ya. Hah, puzzle sebelumnya baobab. Jadi kita sudah tahu ya bahwa angka di sini adalah angka 1 karena ini adalah puzzle yang baobab juga. Dan ya, angka 1 harus kita transfer ke dalam petak ini. Angka yang dalam puzzle baobab tadi adalah angka 1 yang harus kita transfer ke dalam petak ini. Oke. Nanti angka di sini harus kita transfer untuk menyelesaikan di puzzle yang sebelumnya. Nah, di sini kita punya peraturan yang pohon dan juga batang ya. Jadi angka ini mungkin nggak sih untuk nggak, kalau ini adalah tadi saya mikir kalau misalkan ada daun yang terpisah seperti ini ya. Mungkin nggak sih penjumlahannya kita harus jumlahkan secara terpisah. Tapi kayaknya enggak. Kalau misalkan ini jumlahnya terpisah, ini jumlahnya adalah sama dengan jumlah di sini dan ini adalah sama dengan jumlah di sini, kita punya apapun angka di sini ya. Kalau misalkan ini 3 dan ini semuanya adalah 3, berarti untuk penjumlahannya kita akan terjadi pengulangan dalam kolom ini. Jadi
Ya, masih sama. Ini harus penjumlahan, batang sini adalah penjumlahan dari dua petak ini nantinya. Oke, oke. Ini kita mulai dari petak ini dulu. Ini minimal menjumlahkan 2 tambah 3, makanya harus 5 atau 6. Dan kalau dia 5, dia hanya bisa 2 tambah 3. Kalau dia 6, dia harus 2 tambah 4 berarti. Dan pasti bakal ada angka 2 di sini. Oke. Ini, ya karena ini 6 kali 6 juga ya. Jadi kita tahu ini pasti akan selalu menjumlahkan semaksimal mungkin, yaitu 6. Yang menjumlahkan seminimal mungkin 1 tambah 2 tambah 3. Nice. Dan sekarang dari sini berarti masih butuh 4, 5, 6. Box ini masih butuh 1, 2, 3. Dan dalam box ini masih butuh 4 dan 5. Ada angka 1 mat ke bawah. Ini bukan 1 lagi sekarang. Oke, 4, 5, 6. Mungkin nggak sih ini berulang untuk dalam batangnya? Kayak di bawah nggak melihat ya di dalam puzzle ini nggak bisa ada angka yang berulang ya. Jadi nggak memberitahu kita kira-kira mekanik di dalam puzzle ini bakal berulang atau enggak ya. Saya asumsinya dia masih mungkin untuk adanya angka yang berulang di dalam batangnya. Sama juga ini bisa aja merupakan angka yang sama nantinya dalam daunnya. Oke. Em, tapi gimana cara kita tahu ini lanjutannya ya? Ini adalah jumlah dari dua petak ini, dari seluruh petak ini. Dan ini minimal jumlahnya adalah nggak ada angka 2 berarti ya, 1 tambah 3. Tapi ini jumlah minimalnya adalah 6, 1, 2, 3. Jumlah maksimalnya adalah 11. Jadi pilihan kita dari 6 sampai 11 ya untuk jumlahnya. Hmm. Oh wow, ini gimana cara mikirinnya ya? Mungkin di sini kali ya, karena ini cukup terbatas sekarang. Ya, di sini minimal 4 tambah 5 tambah 1. Jadi minimalnya jumlahnya adalah 10 ya, tapi maksimalnya memang jumlahnya 10 nggak sih? Karena dua petak ini, maksimalnya jumlahnya adalah 5 tambah 6 yang berjumlah 11. Nggak bakal pernah bisa melebihi jumlah 11 kalau angka tersebut adalah dua angka yang berbeda. 5 tambah 6. Tapi ini nggak mungkin berjumlah 11, yaitu dengan 5 dan 6, karena kita akan punya terlalu banyak angka 5 dan 6 yang berada dalam box ini. Ada 1, 2, 3, padahal itu merupakan dua angka yang berbeda, bukan tiga angka yang berbeda, dan itu nggak mungkin. Jadi ini nggak mungkin untuk berjumlah 11. Jadi harus berjumlah 10, karena ini minimal 10, dan ini maksimal 11, jadi hanya bisa berjumlah 10 berarti. Ini harus minimal mungkin, yaitu dengan menggunakan 4 tambah 5 tambah 1. Ini adalah 4 tambah 6, berarti untuk 6 kali 6 sedokunya untuk berjumlah 10 hanya bisa 4 tambah 6, yang membuatnya menjadi 5. 4, 5 membuatnya menjadi 6 sekarang, dan 5 akan menjumlahkan 2 tambah 3. Nice. Oke, dalam box ini berarti masih butuh 4, 5, 6. Dan ada 5, 6 sini membuat ini jadi 4. Ini bukan 4 lagi. Dalam box ini masih butuh 2 dan 3. Ada 2, 3 dalam kolomnya membuat menjadi 1. Ini bukan 1 lagi sekarang. Dan ini berjumlah 6 berarti ya sekarang. Antara dia 2 tambah 4, tapi nggak mungkin kan sudah ada angka 4 di sini, maka dia harus 3 tambah 3. Dan ya ini membuktikan bahwa mungkin masih akan terjadi perulangan di dalam daunnya atau pohonnya di sini angkanya. Tapi 3 sekarang naik ke atas, menyelesaikan 2, 3. Membuatnya menjadi 2 dan 3 sekarang. Dan ini menjadi 2 oleh Sudoku. Ada, ini harus diselesaikan dari samping kayaknya ya untuk dari Sudokunya. Cuman dalam baris ini kita masih butuh 1 dan 2. Ini adalah 4, 5, 6, dan ini bukan 6 lagi sekarang. Dalam baris ini masih butuh 1, 4, 5, 6 yang belum muncul. Dan 1 harusnya nggak mungkin di sini ya, karena ini minimal 1, 4, 5, jumlahnya harus minimal 10, jadi 1 nggak mungkin di sini lagi sekarang. 1 hanya bisa di sini di barisnya, dan masih sama lagi ya, kalau ini adalah 4 dalam baris ini pasti akan ada di sini, jadi harus semaksimal mungkin yaitu dengan 4 dan 6, dan menjumlahkan minimal 1, 4, 5, berjumlah 10. Nice, luar biasa banget penggunaan minimal dan maksimal. Ini adalah 1, 4, 5, buat menjadi 6, ini adalah 2, 1, 2, 4 ke bawah, menyelesaikan 3, 6, 4 ke atas, menyelesaikan 6, 4, dan ini adalah 4, 5, 5, 4 selesai, dan 1, 2 selesai,
Dan box ini berarti kita masih butuh 2, 3, 5 yang menyelesaikan 6, 5, 5, 4, dan 4, 6. Oke, jadi kita punya angka 3 di sini ya, yang harusnya bisa menyelesaikan dari puzzle Savannah. Di sini ini adalah angka 3. Oke, kalau saya sudah menyelesaikan puzzle ini, saya akan ending untuk video pertama ini di sini ya, untuk menyelesaikan puzzle Savannah. Saya akan mencoba untuk membuat videonya kayaknya menyelesaikan masing-masing area di masing-masing video ya. Untuk area kuning ini, kali ini berarti menyelesaikan area Savannah, dan nanti di area biru untuk lanjutannya. Kayak area biru dulu sih ya untuk lanjutannya, karena di kuning ini saya masih agak bingung untuk bagaimana lanjutannya. Cuman ya kita akan menyelesaikan Savannah di video pertama, kemudian biru, area kuning, dan yang terakhir menyelesaikan puzzle Tree of Life. Oke, tapi kita coba sekarang melihat ke puzzle Savannah. Di sini berarti peraturannya regen lines dan juga batang sama dengan penjumlahan dari daunnya. Oke, kita punya angka 153 dan ini adalah Sudoku 9 kali 9 ya. Berarti menggunakan angka 1 sampai 9 untuk dalam Sudoku setiap baris, setiap kolom, dan juga setiap wilayah Sudoku. Oke. Dan kita punya batang pohon yang cukup besar di sini ya, menariknya. Ini jumlah minimalnya 30 nggak sih? 1, 2, 3, 4, 5. Minimal jumlahnya 15. Ini jumlahnya 1 sampai 5, jumlahnya 15. Jadi totalnya adalah minimal 30. Tapi maksimal juga 30 nggak sih di sini? Dia kan maksimal 4 petak hanya bisa 6, 7, 8, 9 yang berjumlah 30. Jadi harus minimal dan maksimal mungkin. Okay, nice. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak mungkin ada 3 dalam kolomnya. Juga sama 1, 2, 3, 4, 5. Dan ya di sini kita masih belum tahu ya nanti bagaimana kumbang di sini akan bekerja. Mungkin puzzle bisa diselesaikan tanpa menggunakan kumbang sih. Tapi sekarang dalam kolom ini berarti ya, dan ke kolom ini kalau sudah ada 1, 2, 3, 4, 5, kita tersisa angka 6, 7, 8, 9. Dan itu mungkin cukup menarik dalam pohon ini ya. Berarti dua petak ini adalah jumlah dari petak ini. Ini nggak mungkin 6 berarti, dan ini nggak mungkin 9, karena ini harus lebih besar dari petak ini. Dan ini maksimal 3. Kalau ini 4, menjumlahkan minimal 4 tambah 6 yang berjumlah 10 atau lebih. Padahal ini maksimal 9. Jadi ini hanya bisa 1, 2, 3 untuk dalam petak ini. Oke. 6, 7, 8, 9 membuat dalam barisnya tersisa angka 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dan ini menjumlahkan dua petak ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Maka dia nggak mungkin 1 atau 2 karena minimal jumlahnya 3. Dan kalau ini jumlah maksimalnya 5, ini hanya bisa dipilih dari 1, 2, 3, 4. Nggak mungkin 5 atau lebih. Oke. Coba mungkin kita warnakan dulu ya untuk di dalam Regen Lines ini. Kira-kira membantu nggak sih untuk dalam penjumlahannya ya? Dan ya, kayak di segmen ini ya, itu merupakan segmen wilayah yang berbeda nantinya untuk penjumlahannya. Karena masuk lagi ke dalam boxnya. Saya asumsikannya seperti itu. Dan ya, ini kita harus warnakan, ini kita harus warnakan, ini kita harus warnakan untuk segmennya. Mungkin saya akan gunakan warna, ini udah digunakan semua ya untuk di warna ini. Biru belum sih, udah kita gunakan warna biru aja. Oke. Dan ini juga bukan 5, saya baru lihat di dalam boxnya. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 yang berada dalam baris ini. Dan kita punya maksimal penjumlahannya 3 tambah 4 tambah 5 ya. Jumlah maksimalnya adalah 12. Tapi jumlah minimalnya itu juga kayaknya agak sedikit susah ya di dalam box ini sih terutama. Ya, kita bisa membuktikan sih bahwa ini sebenarnya merupakan segmen yang berbeda ya. Kalau ini adalah segmennya sama, jumlahnya minimal 15 kan ya. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, 5 angka yang berbeda. Tapi padahal ini maksimalnya adalah 12. Jadi ya ini memang merupakan dua segmen yang berbeda nantinya. Karena dia masuk dan keluar lagi ke dalam boxnya.
Tapi kalau kita lihat dari segi minimalnya, kayaknya itu juga lumayan cukup terbatas ya. Karena di sini ada dua angka rendah yang berada dalam box ini. Jadi membuat minimalnya itu cukup meningkat nantinya untuk penjumlahannya. Kita bisa aja menggunakan dua angka rendah, kita ambil seminimal mungkin 1 dan 2, dan ada 5, dan dua angka yang tersisa harus lebih besar dari angka 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6, 7 jumlahnya berapa minimal? Jumlah minimalnya adalah 21 ya. 21 nggak mungkin sih, karena 21 nggak mungkin. Jumlah dari dua petak ini dan jumlah dari tiga petak ini tuh harus sama. Jadi kita nggak mungkin mendapatkan totalnya adalah ganjil. Kalau misalkan ini jumlahnya 12, maka ini juga jumlahnya harus 12. Sehingga totalnya adalah genap 24. Jadi ini nggak mungkin untuk berjumlah 21 ganjil. Kalau kita ambil seminimal mungkin dengan membuat angka rendah di sini semaksimal mungkin, yaitu 3 dan 4, maka kita bisa menempatkan angka 1 dan 2 dalam area ini, ambil seminimal mungkin, dan dua angka yang tersisa yang bukan angka 1, 2, 5, yaitu angka 6 dan 7. Jadi 1, 2, 6, 7 itu minimal menjumlahkan 21. Dan jumlah 21 tadi nggak mungkin, jadi jumlah minimalnya adalah 22 ya totalnya. 22, kalau jumlahnya adalah totalnya 22, maka penjumlahan kita adalah 11 tambah 11 untuk mendapatkan jumlah 22 di sini, atau totalnya adalah 24, yaitu dengan menggunakan 12 tambah 12. Jadi segmen kita sudah pasti akan selalu berjumlah 11 atau 12. Oke, saya sangat membuat puzzle-nya lebih rumit dari yang seharusnya ya. Kalau kita lihat jumlah minimal di sini sudah pasti merupakan 6, 1, 2, 3 nggak sih? Jumlahnya harus 12 minimal mungkin karena ini adalah 6, 7, 8, 9. Jadi harus minimal mungkin yaitu 6, 1, 2, 3 karena jumlah maksimal di sini harus 3, 4, 5 yaitu berjumlah 12. Wow. Oke. Jadi segmennya adalah 12. Dan 3, 4, 5 membuat ini bukan 3, 4, 5 lagi dalam barisnya, dan 3, 4, 5 juga mengeliminasi boxnya sehingga kita tahu ini adalah 1 tambah 2, maka ini harus 3 sekarang. Ini bukan 3 lagi. Lalu 1 empat ke samping berarti ini bukan 1 harus kita tempatkan di sini. Dan ini bukan 1, ini bukan 6. Kalau ini maksimal 7 atau 8, jadi ini nggak mungkin 3 ya. 3 tambah 7 sudah melebihi maksimal 9. Jadi ini harus 2, dan nggak mungkin terhubung dengan angka 8 atau ini harus 10. Maka harus 2, 7, 9. Ini berarti bukan 6 dan 9 lagi. Jauh ini puzzle juga lumayan approachable ya. Cuman bagaimana kita harus menentukan peraturannya mungkin yang menantang di dalam puzzle ini. 1, 2, 3, ini nggak mungkin sini lagi. 1, 2, 3. Ini nggak mungkin 2. Oke. Ini jumlahnya harus 12. Kita sudah punya 9. Maka ini harus 3 berarti untuk mendapatkan jumlah 12. Ini juga jumlahnya harus 12. Ini bukan 5 lagi. Ini nggak mungkin 1, 11, 2, 10, maka harus 4, 8 ya untuk segmen ini. Dan 4 nggak mungkin sini lagi, berarti sekarang dalam kolomnya, oke, ini nggak mungkin 4 lagi. Ini jumlahnya adalah 12. Kita sudah punya 5, maka ini jumlahnya harus 7 ya. Dia nggak mungkin 3, 4, maka nggak mungkin 2, 5 juga karena sudah ada 5 di sini, makanya bisa 1 dan 6. Dan 1 membuat ini bukan 1 lagi. Kalau misalkan ini adalah sisa 1 ya, ini harus 1 dan 2 nantinya. Cuma kita masih belum tahu untuk peraturan itu kira-kira akan seperti apa. Di mana lagi lanjutannya? Baris ini mungkin, baris ini kita tersisa angka 1, enggak, 1 udah muncul. 2, 3, dan juga 7, 9 yang belum muncul. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. Yang nantinya penjumlahan ini harus menjumlahkan seluruh angka di sini ya. Cuman kayak kita masih belum tahu. Ini di mana lagi lanjutannya ya? Di area ini mungkin dua petak ini akan menjumlahkan petak ini. Jadi ini nggak mungkin 9 ya pasti. 9 terlalu banyak, minimal 10.
Kalau ini 7, ini harus 1 dan menjumlahkan 8. Dan itu nggak mungkin ya. Kalau ini 7, ini harus menjumlahkan 8 atau 9 agar dua petak ini lebih jumlahnya sama dari petak ini, tapi nggak mungkin 8. Tapi kalau ini adalah 9, dia harus ditambah 2 dan ini nggak mungkin karena sudah ada dalam boxnya. Jadi ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Jadi 7 dan 9 menariknya di dalam baris ini, dia harus ada di dalam pohon ini ya. Jadi pohon ini antara dia 7, 9, 2 dan membuat penjumlahannya menjadi 18 atau 3, 7, 9 yang menjumlahkan 19. Jadi penjumlahan di sini harus 18 atau 19. Oke. Ini mungkin untuk lanjutannya. Hmm. Kayaknya untuk di kumbang di sini harusnya kita tahu ya bagaimana dia akan bekerja kayaknya ya. Hmm. Mungkin nggak sih puzzle ini membutuhkan kita tahu untuk kumbangnya dia merupakan angka apa? Mungkin akan memudahkan ya kalau kita tahu kumbangnya merupakan angka apa. Tapi masa sih nggak ada progres yang lebih lanjut gitu yang bisa kita dapatkan di sini? Oke. Oh iya, simpel aja ya angka 3 di sini. Ada angka 3 oleh Sudoku membuat petak ini bukan 3 lagi. Ya, ini menjadi 2 sekarang, ini menjadi 1, ini menjadi 2, dan 2 sekarang masih ke samping, ini bukan 2 lagi. Dan 2 nggak mungkin sini lagi sekarang, berarti 2 di kolomnya harus di sini. Ini bukan 2 lagi. Ini adalah 379 berarti ya. 379 jumlahnya adalah 19. Maka jumlah sini harus 19. Sayangnya kalau jumlahnya adalah 19, itu masih mungkin adanya angka 2 ya. Ini ada logika yang sangat ini logikanya sangat keren banget. Ada angka 3 di sini, ada angka 3 di sini. Maka 3 oleh Sudoku dalam box ini, dia nggak mungkin di dalam seluruh petak ini, dan nggak mungkin di kolom ini juga. Kalau 3 kita tempatkan di sini, itu nggak mungkin. Kalau ini 3, ini juga harus 3. Dan jumlahnya adalah 19 kan ya. 379, di sini jumlahnya adalah 16, dan dua petak ini juga jumlahnya harus 16. Itu dengan 7 dan 9. Nggak ada cara lain untuk mendapatkan jumlah 16. Dan kita punya terlalu banyak angka 7 dan 9 di dalam kolom ini. Wow. Jadi kita tahu bagaimana tiganya akan bekerja ya. Dia harus 3 di sini dan 3 di sini sekarang. Nice. Lalu di mana lagi? 2 di sini akan membuat dua petak ini berjumlah 10 ya. Berarti nggak mungkin 8 sini antara 91, 73, atau 64. Dia nggak mungkin 1 di sini. Dan 2 bisa ditempatkan, 3, 2 selesai. Kalau ini bukan 1, berarti ini bukan 9 lagi sekarang. Oh, dan nggak mungkin 6 juga. Maka harus 7 dan 3. Oke. Dan ini bukan 7 lagi sekarang. Ini bukan 3. 3 bisa kita tempatkan dalam kolom ini. Dia hanya bisa di sini. 2 juga bisa sama. Kita harus tempatkan di sini. Dan dua petak ini berjumlah 12. Dia nggak mungkin 3 tambah 9 atau 5 tambah 7, maka harus 4 tambah 8. Oke. Sini berarti jumlah untuk angka yang tersisa adalah 7 dan 9 yang bisa kita selesaikan. Ini nggak mungkin 9 lah ya. Kalau ini adalah 9, akan membuat untuk berjumlah 12, ini harus 1 tambah 2, 1, 2, 9, dan 1, 2 di sini membuat petak ini nggak bakal pernah bisa ada kandidat lagi. Jadi ini bukan 9. Ini harus 7, dan ini adalah 9 kita di barisnya. 7, dua petak ini berarti harus jumlahnya 5. Dia nggak mungkin 2 tambah 3, maka harus 1 tambah 4, yang kita tahu urutannya dengan menggunakan angka 4 di sini. 1, 4, membuat 1 mat ke atas, 2, 1 selesai. Oke. Box ini mungkin tersisa 28 ya. 28 nggak mungkin di baris ini, maka harus di bawah. Yang di atas berarti harus 5 dan 9 berarti. Dan di dalam barisnya kita butuh 6 dan 7. Oke, nice. Di sini kita butuh 1, 5, dan 9 yang belum muncul. Ini bukan 1 lagi sekarang. Kalau ini 5, ini harus 3, dan itu nggak mungkin. Jadi harus 9.
Oh bukan 159, 156, sorry, 156. Enggak, ini saya salah benchmark ya. Ini masih benar untuk cuman salah benchmark aja. 28 masih harus di bawah, tapi ini bukan 5 dan 9, ini adalah 56, dan dalam baris ini kita masih butuh 7 dan 9 ya. Dan ini berarti adalah 1, 5, dan 6. 1, 5, 6. Ini masih sama, ini bukan 1 oleh Sudoku, dan bukan 5 karena bukan 2, 3, maka ini harus 6 ya. Dan 6 akan membuat ini menjadi 2 dan 4 ya. Ini adalah 1, 3. Jadi kita punya 2, 4, 1, 3, dan 2, 3 nggak sih di puzzle sebelumnya kan ya? Oh, wow. Peraturan kumbang, peraturan apaan? Ada 2, 4, ada 1, 3, ada... Wow, saya nggak tahu deh kalau peraturan kumbang ya. Mungkin nanti kita akan pelajari lebih lanjut kalau sudah ada beberapa angka-angka yang berada pada kumbang lainnya ya, yang akan membantu kita. Cuman ya, 4 sekarang akan ke samping, 5, 4 selesai, 5, 4, 5 membuat 1, 5 selesai sekarang, berarti dalam box ini 1 ini bisa ditempatkan. 7, 9 membuat ini bukan 7 dan 9 lagi dalam kolomnya. 6, 8 pair membuat ini menjadi 9 sekarang. Ini bukan 9 lagi. Oke, 6 ke atas, selesaikan 8, 6, 8. Ini bukan 6 atau 8 lagi sekarang. Lalu, berarti ya box kolom ini ya. Dimana angka 9, dia hanya bisa di sini. Yang 4 ke bawah, 7-nya selesai. Box ini masih butuh 6, 5, 8 di sini. Oke, tinggal fokus saja untuk menyelesaikan sudokunya. 1, 2, 3, 4, 5. Box ini satunya bisa kita tempatkan. Sisa 5 dan 6. Yap, 6, 5 selesai. 4, 4 ke samping. Dalam box ini harus di sini. Menyelesaikan 4, 8. Yang 4 ke bawah. 8, 9 selesai. Baris ini ada 2, 6, dan juga 7. Saya single, nggak mungkin 27 di sini. Ini adalah 27. Oh ya, penjumlahan sini juga kita harus lihat nanti ya. 5 oleh Sudoku dalam box ini. Ini bisa di sini. Tersisa angka 3, 4, 7. 9 mat ke bawah, menyelesaikan 7, 9 kita. 4 mat ke atas, 4 di sini. 3, 7 yang bisa kita selesaikan. Berarti baris ini masih butuh angka 7. Dan ini adalah 6, 8, 9. Ini nggak mungkin 6 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 9 lagi. Dan 7 menyelesaikan 27. 28 selesai. Ini adalah 6 oleh Sudoku. Menyelesaikan 65. 54 selesai. Dan ya, kita harus lihat penjumlahannya kayaknya di sini. Penjumlahan kita adalah 7, maka ya di sini harus berjumlah 12 ya. Nggak mungkin 3 tambah 9, nggak mungkin 5 tambah 7, maka dia harus 4 tambah 8. Nice, yang menyelesaikan puzzle-nya harusnya. 4, 8, 8, 5, 5, 9, 9, 8. Dan puzzle selesai. Kita sudah menyelesaikan area savannah, dan nanti di video selanjutnya kita akan coba untuk menyelesaikan area selanjutnya. Kayaknya saya akan coba untuk area biru untuk lanjutannya. Tapi puzzle di area savannah ini sedikit lebih mudah dimengerti nggak sih dibandingkan di area desert ya, kalau nggak salah judulnya. Dan ya, tadi sangat keren banget sih, tapi bagaimana peraturan Regen Samlight dan peraturan yang mungkin mirip dengan arrow di sini, batang dari pohon harus sama penjumlahannya dengan daunnya dan menghasilkan penjumlahan logikanya yang sangat berbeda banget di puzzle-puzzle dari area savannah. Puzzle yang sangat keren banget, dan nanti kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.